Oke. Ya, Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan Nabi ba'dah. Bapak Eri dan Ibu Era yang kita sama-sama hormati. Pada hari ini kita akan lanjutkan ujian yang kemarin tertunda. Dan hari ini Pak Eri berkaitan tentang masalah pedagogik. Nama Bapak Eri Aswin, Pak ya? Iya, Pak. Eri Aswin. Oke. Bapak ngajar di mana, Pak? Saya ngajar di SD IT, Pak. SD IT Amanah di Sungai Penuh. Oh, di Sungai Penuh, SDI, Ya, Pak ya? ya. Wali kelas atau apa, Bapak? Guru kelas? Saya guru bidang studi, Pak. Oh, bidang studi. Sekarang Ya. Bapak yang mau nampilkan ini, yang EPP Bapak tentang apa nih? Kemudian modul ajar itu pertama itu tentang itu Asmaul Husna, Sifat Al-Malik. Berarti fikih, Pak ya? Atau apa? Al-Quran hadis? Asmaul Husna itu PAI, Pak. Pak ya? Pendidikan agama. Ya. Pendidikan agama ya? Ya. Oke. Baik. Coba Bapak baca Quran dulu, Pak. Quran, Pak. Ya, Pak. Baca Quran, Pak. Surah, Bapak. Surah Al-Baqarah aja, Pak. Halaman 21. Al-Baqarah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ya, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Coba Pak, tulis sadaqallahul azim, Pak. Ditulis. Sadaqallahul azim, Pak. Ya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, Pak. Berapa? Coba lihat, Pak. Coba. Ya kan, Pak. Ini sadaqallahul azim. Ya, sudah. Ya. Baik. Bapak ini mengajar tentang Asmaul Husna. Itu siswa itu disuruh menghafal atau disuruh untuk mereka itu mengerti, memahami daripada makna Asmaul Husna, Pak? Pada pertemuan awal ini, Pak, ya, dia hanya itu mengenal dulu, mengenal dan menyebutkan Menghafal. arti ya atau menghafalkan Asmaul Husna. Ya. Ya. Untuk menunjukkan siswa itu paham ataupun ngerti atau tidak ngertinya, Bapak tahunya dari mana, Pak? Ya, karena Asmaul Husna ini kan sifatnya kalau menghafal itu kan kalau tingkat anak-anak ini kan dibiasakan untuk menyanyikan, ya, menyanyikan lagu ya, lagu Asmaul Husna. Ya. Nah. Oh, yang Bapak tahu tentang PBL dan PJBL itu apa, Pak ya? PBL. Ya. Ya, PBL yang PBJL. PJBL. PJBL. Ya, PJBL ya. Ya, PBL nih
Ya, setahu saya ini kan model Pak ya, model pembelajaran yang itu berbasis masalah gitu kan. Jadi Ya, anak itu eh, bagaimana anak-anak itu kan menyelesaikan masalah ya di dalam kelompoknya. ya. Ya, PJBL? PJBL ini termasuk juga model pembelajaran yaitu berbasis ya proyek Pak ya. Ya, Artinya anak-anak nanti ini akan dibimbing ya membuat suatu kegiatan gitu ya. Kegiatan yang mana nanti dalam kegiatan itu akan ada perencanaan dan akan ada pelaksanaan dan ada aksinya nanti ketika oh, anak-anak itu eh, menyelesaikan suatu kegiatan. Ya. oke. Contohnya misalnya kaligrafi misalnya Pak ya. Ya, Dalam Al-Masrul nanti kan menulis Arab misalnya. Nah, iya Pak. iya. Itu yang sana saya tahu Pak. Baik. Bapak dalam menerapkan ini, Ya. Pak, ada pengajaran Bapak, ada Bapak menerapkan PBL dengan PJBL nih, Pak? Caranya Eh, gimana? ya, ya kan ini eh, soalnya mode pembelajaran seperti PBL, JBL ini kan baru kali ini, Pak ya. Ya, Baru kurikulum Merdeka. Soalnya kami kemarin tuh baru hanya kelas 1 dan hanya kelas 4 yang baru menerapkan ya, kurikulum Merdeka di sekolah kami itu. Dan itu ya, pun masih ada juga kan Pak ya, bagian guru-guru yang belum kan begitu paham dan memahami kan metode kayak ya. gitu. Ya. Oke. Untuk membuat anak itu menjadi cepat paham dan tidak bosan, apa yang Bapak lakukan, Pak? Ya, itu sebenarnya kalau cara saya mengajar itu Pak ya, Ya, yang setelah saya terapkan selama ini itu ya itu tergantung dengan kondisi dan situasi anak-anak ketika belajar. Ketika anak itu sudah mulai diam, jadi saya terapkanlah semacam hiburan lah ketika ada cerita misalnya atau tepuk semangat atau ya ya setidaknya lah mengembalikan semangat mereka lah supaya mereka jangan cepat jenuh ketika mendengarkan oh. materi ya. Bapak dalam pengajaran, utamanya mengajar tentang Asmaul Husna tadi, Ya. itu Bapak apa yang Bapak gunakan medianya ataupun sarana yang Bapak pakai untuk pengajaran itu, Pak? Media Pak ya. Ya, Ya. Kalau media ini bisa lah berupa semacam itu Pak ya. Bentuk ya bentuk fisik seperti alat-alat itu Pak ya. Eh, Contoh apa tuh media ini elektronik Pak ya. ya, YouTube misalnya kan tampilkan video misalnya kan. Nah, dan juga itu Pak itu kartu-kartu kan Asmaul Husna itu Pak. iya, Ya. ya, itu aja Pak ya. Iya Pak, Nah, ya. terima kasih banyak Pak. Oke Pak, ya, Oh, makasih Pak. iya Pak. Mudah-mudahan sukses aman, Insya Allah. Amin, ya rabbal Ya, alamin. ya. Bapak juga sukses Pak ya. Amin, Sehat amin, amin, tentu. amin. Iya Ya, Pak. ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heri, coba tunjukkan Heri tulisan tadi. Tunjukkan. Mana tulisan Bapak tadi? ini Pak. Mana? Mana? Ini Pak. Tunjukkan. Nah, Al-Falaq. Yes. Atas lagi nah. Al-Falaq min syarri ma khalaq. Nama Bapak mana? Tulis Oh, Arab. nama. Nama pakai Arab Pak. Iyalah, masa pakai Indonesia? Saya nggak tahu apa. Pak, Nah, coba mana Ibu Elwani? Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nama ibu mana? Elwani Miftah macam itu tulis ibu ya? Hah? Macam itu tulis Miftah. sama butuh ya Pak? Tidak. Mim, pa, ta, alif hanya dipisah. Miftah. Jadi ta itu pakai alif ke atas. Hanya tersendiri.
Miftah. Ya. Coba tunjuk lagi. Helwani. Helwani itu pakai H. Helwani, bukan Helwani. Helwani. H, lam, waw, alif, nun pakai ya. Helwani. Ya. Semuanya, Pak. Qul a'udzu birabbil falaq berapa ayat, Pak? 2 ayat, Bu. 2 ayat. Bu Irmina nih. Udah tua. Ibu baru 40 tahun kan umur kan? 50 lebih. 56, Pak. Salah lagi ya. Karena itu salah itu Bu. Ilwani itu. Miftah itu hanya H kecil, bukan tak marbuto. H kecil biasa. Oh, ha yang itu. Ilwani salah juga. Nah, Ibu Delista di mana tulisnya? Tulisan nama Ibu di mana? Mana Delista? Ya, Pak. Oh, ya sudah tadi ya. Iya. Ini Pak, Peri, mana Peri? ini Pak, Eri Aswin. Pak. Aswin. Ya, terus. Ya. Irmina mana? Ya, tunggu dulu, Pak. Oh, belum ya. Oke, Pak Eri. Ya, saya Iya, tanya Pak. dulu sebelum apa, nanti habis ini Bu Elwani baru Bu. Tadi ngajar apa tadi? Ya, Pak. Eri di mana? Nah, Betul, Pak. Armina. Apa Armin itu Bu? Irmi. Irmin. Ermina. Irmin. Pakai ain. Irmin ya. Iya. Nah, oke. Bu apa? Pak Eri ngajar di mana tadi? SMP ya? Di SD-nya, Pak. Di berapa? Di SDIT Amanah. Sungai Penuh. Nah, yang penuh ya. Ya. Itu Ini materi betul, Pak. Iya, Bu. Pak. Nih, Oke. sudah betul, Pak. Nah, sudah. Hmm. Sudah. Bu, Ibu Ermina nanti Bu ya, habis Pak Eri, Ibu Elwani, baru Ibu Ermina. Saya Ya. terakhir, Pak ya. Ya, Ibu tunggu Pak, gilirannya. Nah, ya. Materi beda. Kan habis ini kan ada lagi kan. Ibu Edianto sudah kan tadi. Oke, Pak Eri. Iya, Pak. Berapa tadi? Di SDIT, Pak. Ya, ngajar apa? Oh, ngajar. Ya, di situ kadang ngajar di tahfiznya, Pak, Al-Quran, Falan. Nah, Ya. terus kalau ngajar selain hafalan apa? Pernah juga ngajar ini, Pak, ngajar siroh. Siro. Lagi. Ya. Nah, Bapak guru apa? Guru mata pelajaran apa? Guru PAI, Pak. Guru PAI. Ya. Itu ngajar hafalan ya, guru tahfiz itu kalau Pak. Ya. PAI. Nah, guru PAI ngajar di SD itu kelas 5 materinya apa? Kelas 4, Pak. Kelas 4, Pak. Ya. Kelas 4 materinya apa? Kelas 4 saya ngajar itu materinya Asmaul Husna. Nah, itu hafal Pak ya. Belum juga, Pak. Tes Pak, Asmaul Husnanya. Pakai lagu Pak. Kalau Belum apa semua, Pak. Kalau tadi, mantap suaranya. Coba Pak. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Saya hafal sama situ, Pak. Tapi irama baru sekarang bisa, Pak. Nah, ini baru sekarang. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar
Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Alim. Sampai situ, Pak. Ya Khabib, Ya Ah, Basit, sudah. Ya Khabib. Itu tidak bisa masuk surga, Pak. Nama Tuhan apa ya? Ya masuk surga. Nama Tuhan tak apal. Nama wali kota Soekarno itu apal. Hai, hai. Nah, terus apa lagi? Terus apa lagi, Pak? Ngajar apa tadi? Selain nama sunnah. Ngajar ngajar siroh, Pak. Sirah. Ngajar siroh kelas 2, Pak. Nah, sirah itu sirah apa aja? Nabi ya? Yo, Hah? tentang kisah Ali bin Abi Thalib Nah, ketika itu, Pak, ketika beliau tinggal bersama Rasulullah dikarenakan pada saat itu kondisi Mekah pada waktu itu lagi tidak stabil sehingga pamannya Nabi Muhammad itu yang bernama Abu Thalib meminta atau menitipkan anaknya yang bernama Ali bin Abu Thalib tadi kepada Muhammad. Ya. Jadi Nabi Muhammad mengasuh putranya Abu Thalib tadi karena jasa Abu Thalib itu sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad ketika beliau masih dalam keadaan masih anak-anak ketika itu. Nah, itu awalnya. Itu setelah itu ada lagi kisah-kisah yang lain, Pak. Ya, kisah-kisah yang lain seperti kisah ini, Pak, di kelas 2 itu kisah Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu itu di Gua Hira. Ya, ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hira, pada saat itu beliau tidak tahu bahwa itu adalah datang. Ya, lalu beliau menggigil kedinginan ketika itu di Gua Hira setelah pulang dari Gua Hira. Jadi ditanyakanlah kepada pamannya Siti Khadijah itu. Ya, Siti Khadijah. Jadi dikatakanlah bahwa suami engkau ini telah akan menjadi seorang rasul. Ya. Itu kisah, masih banyak kisah-kisah yang lain yang ayat, Pak. Ayat Eri. Pak Eri ada ayat. Ya, ayyuhal mudassir. Fakbir orang buka pakabir. Itu ayat itu kemana tuh? Ayat itu tujuan untuk siapa tuh ayat itu? Itu ayat itu turun ketika Nabi Muhammad itu ketika beliau setelah pulang dari Gua Hira, beliau dalam keadaan menggigil ya kedinginan, lalu turunlah ayat itu artinya ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir, wahai orang-orang yang berselimut, kata Allah itu kan, yang mengatakan bahwa yang menunjukkan kepada Nabi Muhammad karena beliau dalam keadaan sakit itu, wahai orang-orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan, qum fa'anzir. Nah, itu yang saya tahu, Pak. Kisahnya itu. Oke, di stop dulu Pak Eri ya. Kita langsung ke Ibu Elwani nih. Iya. Ini tadi ngajar di SMP ya, Bu ya? Iya. Ibu ngajar 1, 2, 3 kelasnya. 7, 8, 9. Bukan, Pak. Kadang-kadang kalau kan guru agama kan ada 2. Kadang setelah bergiliran, Pak. Kalau semester ini ngajarnya kelas 9, kelas 8, jadi berarti semester depannya gantian lagi, Pak. Oh ya, Ibu ngajar kelas besar sekarang ini kelas berapa? Sekarang ini dapat kelas 7 dengan 8, Pak. 7, 8. Nah, 7 materinya apa, Bu? Yang Ibu ajar? Kalau kelas 7 diantaranya kalau semester 2 yang ini yang tentang materi yang saya buat modul, Pak, itu surat Bu Hermina dimatikan dulu suaranya. kurang nih suaranya, Pak. Kali yang saya tanya. Ya tadi apa materinya Bu Elwani? Alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah melalui surat Al-Anbiya ayat 30 dan surat Al-A'raf ayat 54. Oke, apa itu Al-Anbiya ayat 50 itu? Suratnya apa? Ayatnya apa? Coba bisa dibacakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Apa arti itu, Bu? Hah? Apa artinya dan apa isi kandungannya? Kandungannya ya tentang tentang sudah ngajar tahu bulog, nah kacau ini. Tadi kita ngajar kelas 7-8 ayat itu. Sudah diajarkan enggak nih ayat ini nih? belum Pak, kebetulan ini dalam untuk kurikulum 2017 nih, kalau yang kurikulum 2013 nggak ada pembahasan ini Pak. Bukan yang Ibu sampaikan tadi kan materinya Pak. Oh. Ini Almiyah 60. Nah, kan sudah tahu itu. Itu dibacakan. Memang belum pernah diajarkan Pak. Memang kirain Pak tuh tanya tentang modul tadi Pak. Kalau yang diajarkan kelas 7 ya tentang nama-nama malaikat. Oh, nama malaikat ya. Ibu hafal nama malaikat tuh? Insya Allah Pak. Coba malaikat dan tugasnya. Malaikat ada 10. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail membagikan rezeki. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Munkar dan Nakir menanyai manusia di dalam kubur. Malaikat Rakib dan Atid mencatat amal baik, amal buruk manusia. Malik pintu neraka, Ridwan pintu surga. 9. Iya. Kok belum? Malaikat yang ditakuti belum? Yang ditakuti? Iya, malaikat apa tuh? Ridwan. Tenang. Ridwan. Malaikat Ridwan kawan. Terus orang banyak masuk neraka. Kawan tuh bukan ditakuti, malaikat Ridwan tuh kawan. Oh iya Pak, Israel Pak. Israel. Oke, Israel. Nah, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembarian. Itu takut malaikat tuh. Kalau tiba mati gitu. Nah, di sore nolak kan. Kalau malaikat Ridwan kaget. Kalau kita masuk surga baru ketemunya nyo. Iya. Malaikat Israel kan ada diundangnya tiba dewe. Nah, itu ya 10 ya. Oke. Di antara malaikat itu yang belum bertugas malaikat apa, Bu? Malaikat Israfil Betul. Kapan dia bertugasnya? Kapan dia bertugas? Di hari kiamat nanti, Pak. Jadi meniup sangkakala ya. Ketika membangunkan manusia dari kubur. Oh, ya. Nah, oke. Itu dalam rukun iman yang keberapa tuh? Percaya itu? Kepada malaikat. Ya. Iman yang keempat, Pak. Hah? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat kedua, Pak. Kedua. Rasul, keempat kitab, kelima hari kiamat. Hari akhir. Kemudian 6 qadar baik, qadar buruk. Oke, baik. Lanjut kepada Ibu Ermina nih, sebentar. Ibu Ermina mana nih? Ibu. Nah, buka Bu suaranya Bu. Ya. Sehat Bu ya? Sehat, Bapak sehat kan? Ibu nih 65 ke 56 tadi? Apa? 65 ke 56? 56. 56.
Untung aja 40 baik. Ya, ibu lebih cucu. Kuliah apa nama itu? Honornya sudah 18 tahun 6 bulan, Pak. Masih honor. Kenapa masih honor nih? Ya. Tapi kemarinnya ada tes P3K, alhamdulillah udah lulus. Alhamdulillah. Jadi masih ada waktu 4 tahun begitu ya. Sampai ikut ya. Ibu tadi ngajar SD ya? SMA, Pak. SMA mana? SMA 6 Kerinci. Nah, itu materinya apa, Bu? Ibu ngajar SMA itu? Materi. Kalau saya modul ajar saya itu Pak, sejarah maksudnya Islam ke Indonesia. Teori ya, teori Islam masuk Indonesia. Nah, coba Ibu ceritakan, tapi jangan buku ya. Teori itu ada 3, Pak. Nah, ceritakan masuk Islam ke Indonesia itu seperti apa? Ceritakan. Teorinya kan teori dulu udah Pak. Kan ada teori Gujarat, ada teori Mekah, ada teori apa nama tuh? Persia. Teori Gujarat itu pada abad 13 Masehi, Pak. Terus? Kalau ini Mekah itu pada tahun 1963. Persia. Kalau Mekah tetap di 13 Masehi. Nah, yang tadi 1963 itu yang dari mana itu? Yang ini Persia, teori Persia. Barunian itu 1963. Ya, di Persia, teori Persia, Pak. Ibu nggak lahir tuh 63. Ya. Baru masuk Islam ke Indonesia. Ya, ke Indonesia. Jadi teori-teori ini itu di tokoh-tokohnya itu apa namanya itu? Sultan Malik Saleh kalau Gujarat. Itu kan teori-teorinya masuk Islam itu secara berdagang, Pak. Ini kan kayak pulau-pulauan. Jadi menyiarkan agama Islam itu dari ini kan Persia apa kan secara berdagang ke pulau-pulau kan menyiarkan gitu Pak. Jadi dari India di Persia, nah itu. Lagi apa nama itu kalau di Sumatera yang pertama kan di Aceh, ya di Aceh agama Islam ya ini kan pada ini Wali Songo apa kalau di Jawa kan Pak. Nah itu menyiarkan ini agama Islam. Jadi caranya itu cara berdagang untuk menyiarkan ini Islam ke Indonesia. Iya. Itu dari Persia itu siapa orang yang membawa? Ini Pak, siapa namanya itu? Persia Muhammad Muzahir apa? Muhammad ini. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Muhammad Persia. Kalau di Mekah kan ini enggak. Rombongan ini Khalifah Rasyidin kan gitu. Yang Persia tadi siapa? Di Persia siapa lupa namanya. Yang dari India tadi Gujarat tadi siapa? India. Itu Gujarat Muhammad Ani. Apa nama itu? Sultan Muhammad Malik. Ya, kalau dari India, Gujarat. Ya, Gujarat kan? Ya. Sultan Malik. Ya? Sultan Malik Al-Hani. Al-Saleh. Kalau Mekah itu Muhammad Hatta, Pak. Kalau teori ini kan Mekah itu yang menyiarkan, yang mengadakan Muhammad Hatta. Mekah. Ya, yang dari teori Mekah. Maksudnya itu teori Mekah menyiarkan untuk ke Indonesia, Pak. Itu Muhammad Hatta. Untuk ke Indonesia. Kalau di Mekah kan lain. Maksud itu dari Mekah menyiarkan ke Indonesia. Itu teori Mekahnya tuh itu dibawa oleh ini Muhammad Hatta, Pak. Oh, itu ya. Muhammad Hatta itu orang Mekah ya? Ya, teori Mekahnya. Bukan orang Mekah itu enggak. Maksud itu teori Mekahnya itu diinikan oleh ini Muhammad Hatta. Nah, selain Ibu ngajar sejarah Islam ya, itu kan sejarah Islam. Ibu ngajar apa lagi? Di SMA. Tentang ini hormat pada orang tua. Apalagi? Gitu kan tentang ini apa namanya? Salat itu kan.
Nah, kalau sholat Banyaklah teori-teori ininya, macam-macam materinya kan. ya, ya. Tentang akhlak kan, menghormati orang tua. Ada juga tentang adab kan, Ya, ya. adab, akhlak. Kalau sholat jenazah itu berapa rakaat, Bu? Tidak pakai ini, Hah? tidak pakai rakaat, tidak sholat jenazah Pak. Telepon Takbir, ya? Oh, pakai takbir aja. Kan orang berdiri aja, tidak Oh. ada ruku kan. Boleh gerinci pakai Kan rakaat. 4 takbir kan Pak. Ya. Nah, Coba Ibu niatkan. Ya, tahu niatnya kan? usolli Yang anak perempuan, Bu, anak perempuan. usolli ala hadazi mayati hazihi ini rawatan ada lillahi ta'ala. Kata ini 2 rakaat. Oh ya, arba'a takbirati bilil ini lillahi ta'ala. Sabar. Arba'a. Bu yang mana dah? Bu di rumah. Arba'a takbirati fardu lillahi ta'ala. Lama-lama. Soli. Ya. Soli sunnatan. Ke sunat pula. Soli ala hazihi mayati. Mayati mana, Bu? Mariati mana? Mayati. Mayiti. Usolli ala mayiti arba'a takbir takbiratin lillahi ta'ala. Fardu apa? Fardol kafiyah Kapayah. ya, kafayah Kapayah ni ya. Kafayati. Kipayah bukan, bukan kapayah ya. Kafayati. Ibu kipayah apa kapayah? Kipayah. Hah? Kalau perempuan kipayati dah, Pak. Kalau laki-laki Kipayati. Bapak ayah mati itu. Ya, kipayati arba takbir. Ya. Tapi adaan. Ya. Adaan apa? Apa? Adaan makmuman apa imaman? Makmuman. Ya. Makmuman. Jadi biasanya kalau kalau meninggal itu laki-laki belakang imam nanti perempuannya di belakang. Tentunya ya. Nah, Ibu bisa baca doa terakhir itu? Doa apa? Yang jenazah yang terakhir, doanya apa? Yang terakhir. Ya. Allahumma firli warham. Allahumma firli lahu warma wa'afini wa'anhu. Mana, Bu? Ulangi. Allahumma firli lahu warhamhu wa'afini wa'anhu. Kan untuk laki-laki Pak ya. Untuk perempuan? Afwan. Hati. Untuk perempuan siapa? Kalau laki-laki. Afwanah anha. Annahu an hati. Hati mana? Hati nak. Ibu pernah nyorak jenazah orang? Belum Pak. Belum. Kalau orang tua masih hidup? Yang laki-laki sudah meninggal Pak. Nah, Ibu nyorak kan kemarin tuh? Yang ini tidak ikut Pak. Kami yang perempuan jarang di desa ikut Pak. Desa kami. Ya. Yang laki-laki aja yang ikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtimna ba'dahu wa'fir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Itu bacanya, Bu. Ya. Keempat itu ya. Nanti saya ini Pak. Pahami. Ya. Itu kadang orang jenazahnya apa? Ya, di desa kami itu jarang perempuan ikut. Ya. Menyalatkan. Desa apa Ibu namanya? Desa Pidung Pak, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Kami dekat danau Pak. Ya, dengan Ibu Barah tadi ya? Ya, Ibu Barah tuh di mudiknya.
Ujung Pasir. Nah, Ujung Pasir, kami bagian danaunya, Pak. Oh, Di iya. pinggir, di belakang rumah danau, Pak. Oke, baik ya. Hmm. Nah, jadi Ibu selama ngajar di SMA ini, ya, ngajar kelas berapa itu? Kelas 10, Pak. 11, 12 ya? Kelas 10. 10 aja, 10 aja apa? 11, 12 juga? Kelas 10, kelas 11, sekarang kelas 11. 11 ya. Nah, kalau melihat anak yang agak nakal, Bu, ya, Ya. itu sudah lupa itu. Nah, Apa yang Bu lakukan? kalau anak yang nakal, kita harus mendekatinya, Pak. Ya, Kita mendekatinya secara ini kalau kita menyapa kan sering kita menyapanya. Kita panggil kan. Nah, pokoknya kita pusatkan perhatian sama dia, Pak. apa yang Bu kasih? Kasih misal pengarahan, Hmm. apa yang ini kan, pokoknya misal ada tugas, dia yang duluan diinikan kan, misal. Gitu. Dan ambil tambah duit, tak kasih duit tak? Apa? Kasih duit tak? Kasih duit, Tidak dengar? kasih duit tak? Supaya aman. Oh, dah diperhatikan, Pak. Ya. Diperhatikan, jadi penuh perhatian kan sama dia. Anak yang nakal, anak yang pintar kan dia sudah pintar. Ya, Anak yang baik itu kan sudah. Jadi memang kita perhatikan juga, misal dalam kelas kan, Pak. Nah, Ya. jadi yang pusat perhatiannya yang anak-anak nakal itu, Pak. Kita bimbing kan. Yang paling penting itu adalah guru. Ya. Guru adalah sebagai uswatun hasanah. Ya. Toladan. Kita ajarkan ini supaya ini kan kita sebelum kita mengadakan materi kan, nah kita suruh sholat jangan ditinggalkan, misalkan gitu. Ya. Karena sholat itu kan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah sekarang kan banyak pengaruh dari narkoba gitu. Jangan merusakkan diri sendiri, menzolimi diri sendiri, kebilang sampai seperti itu. Orang-orang yang nakal tuh, Pak. Bukannya pendekatan. Ya. Itu di SMA Ibu itu banyak nakal lah. Nggak nakal begitu, nakalnya ini aja, Pak. Bolos aja. Nakal-nakal misal berkelahi itu enggak, Pak. Misal telat, misal. Terlalu nakal enggak, Pak. Ya, ya. Cuman ini aja enggak terlambat kan masuknya tuh. Ya, baik. Misal tugasnya itu kan enggak malas nyemuhan itu. Ya, Kan banyak orang kan banyak macamnya itu. Jadi kita mendekatkan orang-orang yang ini kan, orang yang nakal, orang yang pemalas itu. Kita pusatkan perhatian ke sama dia, Pak. Di SMA itu berapa guru Pak Ibu semuanya? Yang PNS 1, yang honor 2. Oh, termasuk Ibu ya? Ya. 3 jadi ya. Berbagilah ya, Kak. Ya. Nah, bagi-bagi jam. Ya. Bapak Ibu semua, alhamdulillah ini sudah semua ya. Sudah kita lihat tadi tulisan Arabnya, ada yang bagus, ada yang salah gitu kan. Ada yang sudah disempurnakan, yang penting kalau ngajinya alhamdulillah sudah bagus semua lah. Ya. Dan juga pemahaman terhadap apa namanya materi-materi yang sudah saya tanyakan tadi, ya sebagian ada yang bisa dijawab, ada yang tidak, itu kan. Tapi yang paling penting intinya belajar, Bu ya. Ya. Belajar Ya, Pak. Ya. Dengan kita anggap kita sebagai guru kita tidak perlu lagi belajar. Saya sebagai dosen pasti masih belajar. Ya. Dengan cara 1, dengan cara 2, dengan cara 3. Yang dihadapi itu adalah kadang-kadang yang dihadapi dosen juga yang diajar itu. Ya. 3 itu banyak dosen ya, banyak guru juga kepala sekolah, banyak di apa itu perlu belajar intinya. Jadi tiada hari tanpa belajar. Kenapa? Menambah ilmu adalah untuk memberikan pemahaman bagi kita dalam mengajar lebih baik ke depan. Iya. Jadi kalau kita cukuplah 1 buku nih, apalah bisa itu, harus banyak buku kita baca. Apalagi kalau dosen kan. Ya. Itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan terbaik kepada anak bangsa ini, baik dari SD maupun ke SMA ya. Oke, mungkin itu Ibu, Bapak Ibu semua, Ibu ini sebagai Hera Nopita ya. Mudah-mudahan Ibu dan Ibu jadi sudah keluar ya, Ibu ketua kelas kita, Bu Payumi, apa namanya? Bu Sapria.
Bu Sapria tadi sudah keluar gitu, tapi kita direkam nih. Dan Masih kayaknya, Pak. mana? Bu Sapria Bera. Bu Hera masih ada, Bu Bu Hera Sapria. masih ada. Bu Sapria. Sapria enggak ada lagi. Ya, Bu Hera bisa ada itu. Bu Sapria ada. Apa Pak? Ya, sudah selesai kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 10 kan? Iya Pak, kita 10. Maunya sama Pak Musli tadi juga sampai selesai ya. Ya, itu ada ceramah tadi. Iya, Bapak ada kepentingan. Terima kasih, Pak. Iya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih Ini semua banyak. sarjana semua nih, sudah S1 semua. Enggak, Pak. Pak, Alhamdulillah Pak. sudah Pak. Hah? Assalamualaikum, Pak. Ya, Bapak Arianto sudah S1. S2. Oh, S2 itu Pak. Anak murid Bapak, Pak. S2. Iya, anak murid Ya. Bapak, Pak. Alhamdulillah ya. Mana yang belum S2, ke Jambi aja S2-nya. Ke UIN. Amin. Dapat sertifikat Amin, juga, Pak. insyaallah. Insyaallah, Pak. Ya. Amin, Pak. Dapat sertifikat dulu Pak. Cari duit dulu Pak. Ini kan sudah keluarga semua kan? Sudah, Pak. Sudah, Alhamdulillah. Sudah. Udah 30 ke atas. Kami juga cari juga untuk istri kan, istri untuk suami gitu. Ya. Oke Bapak Ibu, barangkali itu yang saya hormati dan saya mohon maaf kalau selama hampir kita 3 jam setengah ya. Iya. Jadi hampir 4 jam kita hari ini bersua bergabung dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu lulus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak, kasih nilai yang bagus ya Pak. Intinya satu Bapak Ibu, ikuti apa yang diminta oleh Dosen. panitia dan dosen. Ya. Iya Pak. Iya, Pak. Kalau itu tidak dilakukan ya bagaimana kita memberikan nilainya? Contoh begini, saya akan langsung wawancara, langsung menanyakan itu artinya kalau mereka memberikan nilai ya. Baik, mari kita tutup ujian PPI komprehensif profesional ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pak, berarti besok sama Bapak nggak ada lagi? Nah, sudah Berarti sama- selesai saya. Oh, berarti sudah selesai Sekali sekali. belum ya? Sama, Ya, Pak, berarti sudah sama kami Pak Musli tidak upload, lagi Pak. ya Pak? Sama Mereka Pak Musli tidak Sama lagi. Pak yang Musli belum masih. tetap. Besok katanya jam 1.30. Iya, yang belum. Yang belum. Belum. Berapa orang? 4 orang yang belum dah. Iya, Lima, masih. Tadi baru 6. Nah, ya. Jadi yang belum tadi Ibu Elwani, Eri ya, Pak Eri, Iya, Pak Eri, Ibu Delista yang belum mengapa. Erminat. Baik ya Bapak Ibu. Termina sudah tadi. Nah, Enggak, Pak dengan Musli, Pak Musli. Dengan Pak Musli. yang Kita dua Termina dosen. baru sudah. pedagogik. Kalau saya profesional. Saya komprehensif profesional dengan Pak Musli pedagogiknya ya. Nah, besok jam 1.30 janjinya tuh. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Bismillah, Bu ya semua. Iya, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.